Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Dalam perjalanan hidup, banyak di antara kita yang terjebak dalam pencarian pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Kita seringkali menilai diri kita berdasarkan apa yang kita miliki, bagaimana kita tampil, atau seberapa banyak orang lain menghargai kita. Namun, apakah itu benar-benar yang membuat kita menjadi diri kita yang sejati? Apakah pencarian eksternal untuk pujian atau pengaruh sejati dapat membawa kita kepada kedamaian batin dan kebahagiaan sejati? Disinilah Stoikisme menawarkan pandangan yang sangat berbeda dan radikal. Filsafat yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun ini mengajarkan bahwa kunci untuk hidup yang penuh makna dan dihormati oleh orang lain terletak bukan pada pencapaian duniawi, tetapi pada pengelolaan diri, penerimaan terhadap ketidaksempurnaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Stoikisme, yang didirikan oleh Zeno dari Citium di Athena sekitar 300 SM, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Ini bukan tentang mengejar hal-hal yang bersifat sementara atau apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi tentang bagaimana kita memandang dan merespons dunia ini dengan penuh kebijaksanaan, kendali diri, dan ketenangan batin. Filsafat ini mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, yaitu pikiran, emosi, dan tindakan kita, dan untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti opini orang lain atau hasil yang tak terduga. Jika Anda ingin mengubah cara orang melihat Anda, bukan dengan cara yang dangkal atau semu, tetapi dengan cara yang lebih dalam, lebih autentik, dan lebih penuh dengan pengertian, maka Stoikisme menawarkan 11 prinsip yang dapat mengubah hidup Anda. Dengan menginternalisasi ajaran-ajaran Stoik ini, Anda akan mulai melihat perubahan dalam cara orang menilai Anda, dan lebih penting lagi, dalam cara Anda menilai diri sendiri. Prinsip-prinsip ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana, yang mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang penuh kedamaian. Poin-poin yang akan Anda temui dalam tulisan ini bukan hanya sekadar teori, melainkan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap prinsip ini membantu Anda untuk meraih kebahagiaan yang tidak bergantung pada pujian atau pengakuan orang lain, melainkan pada kedamaian batin dan pengendalian diri. Jika Anda ingin lebih dihormati, lebih dihargai, dan lebih dihormati oleh orang lain, mulailah dengan memperbaiki cara Anda melihat diri sendiri. Ketika Anda memahami prinsip-prinsip Stoikisme dan mempraktikannya, Anda akan mulai melihat dunia dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih seimbang, dan orang lain pun akan mulai menganggap Anda sebagai seseorang yang memiliki kedalaman dan ketenangan yang langka di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Inilah 11 hal yang akan mengubah cara orang melihat Anda, bukan dengan kepura-puraan atau penampilan belaka, tetapi dengan kebijaksanaan yang datang dari dalam diri Anda. Ketika Anda menguasai prinsip-prinsip Stoikisme ini, Anda akan tidak hanya mengubah cara orang melihat Anda, tetapi juga cara Anda melihat dunia dan hidup Anda. 1. Keteguhan dalam menghadapi masalah. Keteguhan dalam Stoikisme adalah kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, dan cara kita menghadapi penderitaan inilah yang mendefinisikan karakter kita. Filosof Stoik seperti Seneca sering mengingatkan bahwa hidup tidak pernah lepas dari tantangan, tetapi justru tantangan inilah yang membuat kita lebih kuat. Sama seperti logam yang ditempa dalam panasnya api, jiwa manusia ditempa melalui ujian hidup. Keteguhan tidak berarti mengabaikan kesulitan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.
Sebaliknya, itu adalah keberanian untuk mengakui bahwa masalah ada, tetapi Anda tidak membiarkan masalah tersebut mengendalikan hidup Anda. Ketika Anda menghadapi situasi sulit, seperti kegagalan atau kehilangan, keteguhan membantu Anda tetap fokus pada solusi daripada terperangkap dalam keluhan atau kesedihan yang berlarut-larut. Keteguhan juga melibatkan kemampuan untuk melihat masalah sebagai peluang. Dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang bisa diambil, dan Stoik percaya bahwa hidup adalah perjalanan untuk terus belajar. Dengan pendekatan ini, bahkan kegagalan terburuk sekalipun dapat dilihat sebagai langkah maju menuju pertumbuhan pribadi. Keteguhan Anda menjadi bukti nyata bahwa hidup, dengan segala kesulitannya, adalah arena di mana Anda terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang cenderung terinspirasi oleh individu yang mampu tetap teguh dalam menghadapi badai kehidupan. Ketika Anda tidak menyerah pada keadaan, Anda menjadi panutan bagi mereka yang merasa kewalahan. Keteguhan Anda memberi mereka harapan bahwa mereka juga bisa menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Keteguhan tidak hanya mencerminkan kekuatan mental, tetapi juga menciptakan ketenangan di sekitar Anda. Dalam tim atau komunitas, kehadiran seseorang yang teguh menghadapi tekanan dapat menjadi jangkar yang membuat orang lain merasa stabil dan aman. Keteguhan Anda juga menunjukkan bahwa Anda adalah individu yang dapat diandalkan. Seseorang yang tetap berdiri teguh meskipun keadaan berubah menjadi kacau. Keteguhan dalam menghadapi masalah juga mengajarkan kita untuk menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Ketika Anda belajar untuk melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu, Anda menemukan kebebasan. Anda menyadari bahwa meskipun Anda tidak selalu bisa mengubah keadaan, Anda selalu bisa memilih cara Anda merespons. Keteguhan Anda menjadi manifestasi dari pilihan ini, pilihan untuk tetap maju meskipun jalan terasa berat. Keteguhan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Itu adalah hasil dari latihan mental yang konsisten. Dengan melatih pikiran Anda untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting, Anda membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi apapun yang datang. Keteguhan Anda menjadi bukti nyata bahwa Anda telah mengambil kendali atas hidup Anda, dan ini adalah kualitas yang sangat dihormati oleh orang lain. 2. Mengendalikan reaksi emosi. Mengendalikan emosi adalah salah satu fondasi Stoikisme, karena emosi seringkali menjadi sumber utama penderitaan manusia. Stoikisme tidak meminta kita untuk menghilangkan emosi, tetapi untuk memahami dan mengarahkan emosi tersebut secara bijaksana. Epictetus menekankan bahwa kita tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal, tetapi kita memiliki kendali penuh atas respons kita terhadap peristiwa tersebut. Respons ini, yang muncul dari pengendalian emosi, adalah inti dari kehidupan yang tenang dan penuh makna. Ketika Anda menghadapi situasi yang memicu emosi negatif, seperti kemarahan, rasa frustrasi, atau kecemasan, langkah pertama adalah mengenali emosi tersebut tanpa menghakiminya. Misalnya, jika seseorang mengkritik Anda secara tidak adil, alih-alih langsung membalas dengan kata-kata tajam, Anda bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah reaksi ini akan memperbaiki situasi atau justru memperburuknya? Dalam Stoikisme, momen hening ini adalah kunci untuk mengubah respons impulsif menjadi tindakan yang lebih bijaksana. Pengendalian emosi juga melibatkan kesadaran bahwa emosi seringkali berasal dari interpretasi kita terhadap peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri. Jika Anda menghadapi kegagalan, Anda bisa memilih untuk melihatnya sebagai akhir dari segalanya, atau sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Pilihan interpretasi ini menentukan apakah Anda akan merasa frustrasi atau termotivasi. Dengan berlatih mengubah cara Anda memandang situasi, Anda secara bertahap membangun kemampuan untuk mengendalikan emosi Anda. Dalam interaksi sosial,
Kemampuan Anda untuk tetap tenang dan terkontrol seringkali mencerminkan kedewasaan emosional. Orang-orang akan melihat Anda sebagai individu yang tidak mudah terpancing, yang memberikan mereka rasa aman dan nyaman. Ketika Anda mampu menjaga ketenangan Anda, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan, Anda menciptakan suasana harmoni yang membawa manfaat bagi semua orang di sekitar Anda. Pengendalian emosi juga membantu Anda menghadapi konflik dengan cara yang lebih produktif. Daripada terlibat dalam argumen yang tidak membawa hasil, Anda bisa memilih untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespons dengan empati. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah dengan lebih efektif tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan orang lain. Selain itu, pengendalian emosi adalah langkah penting menuju penguasaan diri. Ketika Anda belajar untuk tidak membiarkan emosi Anda menguasai tindakan Anda menciptakan ruang untuk bertindak berdasarkan prinsip, bukan dorongan sesaat. Hal ini memungkinkan Anda untuk menjalani hidup yang lebih selaras dengan nilai-nilai Anda dan memberikan teladan positif bagi orang lain. Pengendalian emosi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan latihan dan kesabaran. Namun, setiap kali Anda berhasil mengendalikan reaksi Anda memperkuat kemampuan Anda untuk menghadapi hidup dengan lebih bijaksana. Orang-orang di sekitar Anda akan menghormati kemampuan ini, karena itu menunjukkan kekuatan batin yang jarang ditemukan. 3. Hidup sesuai nilai-nilai. Hidup sesuai nilai adalah prinsip inti dalam Stoikisme, di mana seseorang menjalani hidupnya berdasarkan pedoman moral dan prinsip yang kuat, bukan sekadar mengikuti arus atau tekanan eksternal. Filsuf seperti Marcus Aurelius dan Epictetus menekankan bahwa nilai-nilai seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi adalah panduan utama yang harus kita ikuti, apapun situasinya. Dalam konteks ini, nilai-nilai bukanlah sesuatu yang berubah-ubah tergantung keadaan, tetapi fondasi yang kokoh untuk menjalani hidup yang bermakna. Ketika Anda hidup sesuai nilai, itu berarti Anda tidak hanya berbicara tentang apa yang benar, tetapi juga berkomitmen untuk melakukannya dalam tindakan sehari-hari. Misalnya, jika Anda menjunjung tinggi keadilan, Anda akan berusaha untuk berlaku adil bahkan ketika itu berarti mengambil risiko atau menghadapi konsekuensi yang tidak nyaman. Konsistensi antara nilai dan tindakan ini membuat Anda terlihat autentik dan dapat dipercaya di mata orang lain. Hidup sesuai nilai juga berarti memiliki keberanian untuk menolak kompromi terhadap prinsip Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda mungkin menghadapi situasi di mana orang lain mencoba memengaruhi Anda untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis. Namun, seorang stoik akan memilih untuk tetap teguh pada nilai-nilainya, meskipun itu berarti kehilangan peluang atau menghadapi kritik. Keteguhan ini mencerminkan integritas yang jarang ditemukan, sehingga orang-orang cenderung menghormati Anda meskipun mereka mungkin tidak selalu setuju dengan pandangan Anda. Selain itu, hidup sesuai nilai memberikan Anda rasa arah yang jelas dalam hidup. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan ambiguitas dan tekanan untuk menyesuaikan diri, memiliki nilai-nilai yang kuat membantu Anda tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Anda tidak lagi terombang-ambing oleh pendapat orang lain atau tuntutan sosial yang bertentangan dengan prinsip Anda. Sebaliknya, Anda merasa tenang karena tahu bahwa tindakan Anda selaras dengan keyakinan Anda. Ketika orang lain melihat Anda hidup sesuai nilai, mereka seringkali merasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Anda menjadi panutan, seseorang yang menunjukkan bahwa mungkin untuk menjalani hidup dengan integritas meskipun dunia ini penuh dengan kompromi. Kehidupan Anda menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai tidak hanya relevan dalam teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Hidup sesuai nilai juga memperkuat hubungan Anda dengan orang lain. Ketika orang tahu bahwa Anda adalah individu yang jujur dan konsisten, mereka merasa nyaman untuk mempercayai Anda.
Hubungan ini tidak dibangun di atas manipulasi atau kepentingan pribadi, tetapi pada rasa saling hormat yang mendalam. Hal ini membuat hubungan Anda lebih kuat dan lebih bermakna, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Lebih jauh lagi, hidup sesuai nilai menciptakan rasa damai dalam diri Anda. Ketika Anda tahu bahwa Anda telah bertindak sesuai dengan prinsip Anda tidak perlu merasa bersalah atau menyesali keputusan Anda. Ini memberikan Anda rasa kebebasan batin, karena Anda tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain atau memenuhi standar yang tidak sejalan dengan keyakinan Anda. Hidup sesuai nilai adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kesadaran diri. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi hasilnya adalah kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Orang-orang di sekitar Anda akan melihat Anda sebagai individu yang benar-benar hidup dengan integritas, dan itu adalah kualitas yang sangat dihargai dalam dunia yang seringkali penuh dengan kemunafikan. 4. Fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Stokisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Filsuf Epictetus menyatakan bahwa kendali kita hanya mencakup pikiran, tindakan, dan sikap kita. Sebaliknya, hal-hal seperti opini orang lain, cuaca, atau hasil dari usaha kita seringkali berada di luar kendali kita. Dengan memahami batasan ini, kita bisa mengurangi kecemasan dan frustrasi yang muncul dari upaya mengontrol hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menghabiskan energi mental dan emosional untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa mereka ubah. Misalnya, merasa marah karena rekan kerja yang tidak kooperatif atau khawatir tentang bagaimana orang lain memandang kita. Namun, jika Anda fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, seperti bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut, Anda akan merasa lebih tenang dan lebih efektif. Anda tidak lagi membuang waktu untuk mencoba mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah. Fokus pada kendali juga membantu Anda untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Ketika menghadapi kegagalan, alih-alih menyalahkan keadaan atau orang lain, Anda bisa mengambil pelajaran dari situasi tersebut dan mencari cara untuk berkembang. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk terus maju tanpa terjebak dalam perasaan frustrasi atau penyesalan yang tidak produktif. Mengadopsi pola pikir ini tidak berarti Anda pasif atau tidak peduli terhadap dunia luar. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa Anda memilih untuk memusatkan perhatian dan energi Anda pada hal-hal yang benar-benar bisa Anda pengaruhi. Misalnya, jika Anda menghadapi cuaca buruk saat merencanakan acara, daripada mengeluh, Anda bisa mencari solusi seperti mengatur ulang jadwal atau memindahkan acara ke lokasi dalam ruangan. Ketika Anda fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, Anda juga menginspirasi orang lain. Mereka melihat bahwa Anda tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan, melainkan tetap tenang dan proaktif. Sikap ini membuat Anda dihormati sebagai seseorang yang bijaksana dan tangguh, kualitas yang diinginkan oleh banyak orang. Fokus ini juga menciptakan rasa kebebasan dalam diri Anda. Ketika Anda melepaskan beban untuk mengendalikan hal-hal di luar kendali, Anda merasa lebih ringan dan lebih damai. Anda tidak lagi terganggu oleh apa yang orang lain katakan atau lakukan, karena Anda tahu bahwa hal tersebut berada di luar kendali Anda. Dengan membatasi perhatian Anda pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda menjadi lebih efisien dan produktif. Anda tidak lagi membuang waktu atau energi pada hal-hal yang tidak penting. Fokus ini membantu Anda menjalani hidup dengan lebih terarah, lebih tenang, dan lebih bermakna. 5. Menjaga perspektif jangka panjang. Perspektif jangka panjang adalah salah satu pilar Stokisme, di mana seseorang diajarkan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika Anda menghadapi kesulitan atau tantangan, Stokisme mengundang Anda untuk bertanya, apakah ini akan penting dalam 5 tahun ke depan?
Pertanyaan ini membantu Anda mengurangi kecenderungan untuk bereaksi berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam skala besar. Dalam praktiknya, menjaga perspektif jangka panjang membantu Anda menghindari keputusan impulsif yang hanya memberikan kepuasan sesaat tetapi membawa konsekuensi jangka panjang. Misalnya, saat Anda merasa tergoda untuk menyerah pada amarah, mengingat dampaknya pada hubungan Anda di masa depan dapat membantu Anda mengendalikan emosi. Perspektif ini memberi Anda kekuatan untuk bertindak dengan bijaksana, bukan secara reaktif. Selain itu, perspektif jangka panjang memberikan Anda ketenangan ketika menghadapi situasi sulit. Ketika Anda menyadari bahwa penderitaan ini hanya sementara, Anda menjadi lebih mampu untuk bertahan. Sebagaimana Marcus Aurelius berkata, lihatlah segala sesuatu seolah-olah Anda mengamatinya dari atas, dari pandangan burung. Pandangan ini membantu Anda melihat masalah Anda dalam konteks yang lebih besar dan menyadari bahwa banyak hal tidak seburuk yang terlihat. Perspektif ini juga mengajarkan Anda untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Dalam kehidupan modern, mudah terjebak dalam kesibukan sehari-hari tanpa menyadari apakah aktivitas Anda benar-benar bermakna. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan Anda bisa membuat pilihan yang lebih bijaksana, seperti menginvestasikan waktu dalam hubungan yang berharga atau mengejar tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai Anda. Ketika Anda menjaga perspektif jangka panjang, Anda juga menjadi individu yang lebih sabar. Anda tidak lagi terburu-buru mencari hasil instan, melainkan bersedia untuk menunggu dan bekerja keras demi mencapai tujuan yang lebih besar. Orang lain akan melihat Anda sebagai seseorang yang visioner, yang tidak hanya berpikir untuk hari ini tetapi juga untuk masa depan. Perspektif ini tidak hanya membantu Anda dalam kehidupan pribadi tetapi juga dalam konteks profesional. Ketika Anda mampu membuat keputusan yang memperhitungkan dampak jangka panjang, Anda menjadi lebih dihargai sebagai pemimpin atau rekan kerja. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya peduli dengan hasil sesaat, tetapi juga dengan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Menjaga perspektif jangka panjang adalah tentang mengarahkan perhatian Anda pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ini adalah cara untuk melampaui godaan dan distraksi sehari-hari, sehingga Anda bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna dan terarah. 6. Kesederhanaan dalam hidup. Kesederhanaan adalah nilai penting dalam Stoikisme yang mendorong kita untuk hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan yang berlebihan. Filsuf Stoik seperti Seneca sering mengingatkan bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta benda, tetapi pada kemampuan untuk puas dengan apa yang kita miliki. Dalam dunia modern yang seringkali memuja konsumsi dan materialisme, kesederhanaan menjadi prinsip yang membebaskan kita dari kecemasan dan ketidakpuasan. Hidup sederhana tidak berarti hidup dalam kemiskinan atau tanpa kenyamanan. Sebaliknya, itu berarti menghargai hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak esensial. Misalnya, alih-alih terus-menerus membeli barang baru untuk mencari kebahagiaan, seorang Stoik akan fokus pada pengalaman, hubungan, dan makna hidup yang lebih dalam. Ini membantu kita membedakan antara kebutuhan nyata dan keinginan yang diciptakan oleh masyarakat atau budaya sekitar. Kesederhanaan juga memberikan ruang untuk refleksi dan ketenangan. Ketika hidup Anda tidak dipenuhi oleh keinginan yang tak berujung, Anda memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang bermakna. Anda bisa menikmati momen-momen kecil, seperti membaca buku yang Anda sukai atau menghabiskan waktu bersama keluarga, tanpa merasa terganggu oleh tekanan untuk memiliki lebih banyak. Selain itu, kesederhanaan membantu Anda menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, menjalani hidup yang sederhana memungkinkan Anda untuk tetap terhubung dengan tujuan dan nilai-nilai Anda.
Anda tidak lagi tergoda untuk mengejar sesuatu hanya karena semua orang melakukannya, melainkan Anda hidup berdasarkan apa yang benar-benar berarti bagi Anda. Kesederhanaan juga menunjukkan kekuatan batin yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Ketika Anda mampu menolak godaan untuk mengikuti gaya hidup yang boros atau berlebihan, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak dikuasai oleh keinginan eksternal. Orang-orang seringkali menghormati mereka yang hidup dengan integritas dan kejelasan tujuan, karena itu mencerminkan kebebasan sejati dari tekanan sosial. Dalam hubungan sosial, kesederhanaan juga memiliki dampak positif. Orang yang hidup sederhana cenderung lebih rendah hati dan lebih fokus pada hubungan daripada status atau kekayaan. Ini menciptakan hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna, karena orang lain merasa dihargai bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena siapa mereka. Kesederhanaan adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih stabil. Dengan melepaskan kebutuhan akan barang-barang material untuk mendefinisikan diri, Anda menemukan kepuasan dalam hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti kedamaian batin, cinta, dan kebijaksanaan. Ini adalah bentuk kekayaan yang tidak akan pernah berkurang, apapun keadaan eksternal Anda. 7. Menghormati waktu. Dalam Stoikisme, waktu adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki manusia. Seneca, dalam esainya De Brevitate Vitae, tentang pendeknya kehidupan, mengingatkan bahwa kehidupan kita sebenarnya cukup panjang jika digunakan dengan bijaksana, tetapi kebanyakan orang menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak penting. Waktu, sekali hilang, tidak pernah bisa dikembalikan, dan oleh karena itu, Stoik mendorong kita untuk menggunakannya dengan penuh kesadaran dan tujuan. Menghormati waktu berarti memahami prioritas Anda dan memberikan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya, alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling media sosial atau kegiatan yang tidak produktif, Anda bisa memilih untuk menginvestasikan waktu dalam belajar, bekerja, atau membangun hubungan yang bermakna. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga merasa lebih puas dengan hidup Anda. Selain itu, menghormati waktu berarti hidup di saat ini. Stoikisme menekankan pentingnya memanfaatkan setiap momen dengan sepenuhnya, karena masa lalu tidak bisa diubah dan masa depan tidak bisa diprediksi. Ketika Anda hadir sepenuhnya dalam apapun yang Anda lakukan, Anda tidak hanya lebih menikmati hidup tetapi juga lebih efektif dalam pekerjaan dan hubungan Anda. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk menghargai waktu orang lain. Ini berarti bersikap tepat waktu, tidak menyia-nyiakan waktu dalam percakapan yang tidak produktif, dan menghormati komitmen yang telah dibuat. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu, orang lain cenderung menghormati Anda sebagai individu yang serius dan dapat diandalkan. Menghormati waktu juga melibatkan kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan atau nilai Anda. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan tuntutan dan distraksi, kemampuan untuk menetapkan batasan adalah bentuk penghormatan terbesar terhadap waktu Anda sendiri. Anda memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, daripada membiarkan waktu Anda terbuang pada hal-hal yang tidak berarti. Ketika Anda menghormati waktu, Anda juga cenderung lebih disiplin dan terorganisir. Anda memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, sehingga Anda merencanakan waktu Anda dengan bijaksana. Disiplin ini membantu Anda mencapai tujuan Anda dengan lebih cepat dan lebih efisien, sehingga Anda dapat menjalani hidup yang lebih memuaskan. Menghormati waktu adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Dengan menyadari bahwa waktu Anda terbatas, Anda termotivasi untuk menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Anda tidak lagi membuang waktu untuk mengejar hal-hal yang tidak esensial, melainkan fokus pada apa yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup Anda. 8. Mengelola emosi dengan bijaksana. Dalam Stoikisme,
Emosi bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan dikelola dengan bijaksana. Filsuf seperti Marcus Aurelius dan Seneca percaya bahwa emosi negatif, seperti amarah, kecemasan, atau ketakutan, seringkali berasal dari cara kita memandang suatu situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan emosi dimulai dengan mengubah cara berpikir kita. Mengelola emosi tidak berarti menekan atau mengabaikannya, melainkan mengenalinya dan memahaminya. Ketika Anda merasa marah, misalnya, seorang stoik akan merenungkan penyebabnya. Apakah kemarahan itu karena ekspektasi yang tidak realistis? Apakah situasinya benar-benar seburuk yang Anda pikirkan? Dengan memahami sumber emosi Anda dapat meresponsnya dengan cara yang lebih rasional dan konstruktif. Kemampuan untuk mengelola emosi juga membantu Anda tetap tenang di tengah tekanan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak situasi yang dapat memancing reaksi emosional, seperti kritik dari orang lain atau kegagalan dalam pekerjaan. Namun, seorang stoik belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, mereka berhenti sejenak, merenungkan situasinya, dan memilih respons yang bijaksana. Selain itu, pengelolaan emosi memberikan Anda kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan keberanian. Ketika Anda tidak dikuasai oleh ketakutan atau kecemasan, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih percaya diri. Orang lain akan melihat Anda sebagai seseorang yang tangguh, yang tidak mudah goyah oleh tekanan atau kesulitan. Mengelola emosi juga memperkuat hubungan Anda dengan orang lain. Ketika Anda mampu mengendalikan kemarahan atau frustrasi Anda menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Orang-orang merasa nyaman berada di sekitar Anda karena mereka tahu bahwa Anda tidak akan bereaksi secara berlebihan atau menyalahkan mereka tanpa alasan. Emosi yang dikelola dengan bijaksana juga memberikan kedamaian batin. Anda tidak lagi merasa terganggu oleh perasaan negatif yang tidak perlu, sehingga Anda bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Kedamaian ini memungkinkan Anda untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Akhirnya, pengelolaan emosi adalah bentuk kebebasan sejati. Ketika Anda mampu mengendalikan pikiran dan perasaan Anda tidak lagi menjadi korban dari keadaan eksternal. Anda menjadi tuan atas diri Anda sendiri, yang merupakan inti dari kebijaksanaan stoik. 9. Membiasakan diri untuk bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara paling efektif untuk menemukan kebahagiaan dalam kehidupan. Dalam Stoikisme, bersyukur berarti menghargai apa yang Anda miliki, daripada terus-menerus menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan berasal dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menghargai apa yang sudah ada. Bersyukur dimulai dengan menyadari bahwa banyak hal dalam hidup kita sebenarnya adalah hadiah. Misalnya, kesehatan, keluarga, teman, dan bahkan kesempatan untuk hidup adalah hal-hal yang sering kita anggap remeh. Ketika Anda meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal ini, Anda akan merasa lebih kaya dan lebih puas dengan hidup Anda. Dalam praktiknya, bersyukur juga membantu Anda mengubah cara pandang terhadap tantangan. Alih-alih melihat kesulitan sebagai beban, Anda bisa melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Perspektif ini membuat Anda lebih optimis dan lebih tangguh dalam menghadapi masalah. Selain itu, rasa syukur memperkuat hubungan Anda dengan orang lain. Ketika Anda menghargai kontribusi mereka, Anda menciptakan hubungan yang lebih positif dan lebih dalam. Orang-orang merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk mendukung Anda. Bersyukur juga membawa ketenangan batin. Ketika Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada apa yang Anda miliki, Anda tidak lagi merasa cemburu atau tidak puas. Sebaliknya, Anda merasa damai dan bahagia dengan kehidupan Anda. Kebiasaan bersyukur juga dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi Anda.
Ketika Anda menyadari bahwa Anda sudah memiliki banyak hal yang mendukung Anda, seperti peluang dan sumber daya, Anda merasa lebih terdorong untuk memanfaatkan semua itu sebaik-baiknya. Bersyukur adalah bentuk penghargaan terhadap kehidupan itu sendiri. Dengan menghargai setiap momen, Anda menjalani hidup dengan lebih bermakna dan lebih bahagia. Bersyukur bukan hanya tentang apa yang Anda miliki, tetapi juga tentang bagaimana Anda memandang hidup Anda. 10. Menerima ketidaksempurnaan. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia ini tidak sempurna, dan demikian pula manusia. Menerima ketidaksempurnaan berarti menyadari bahwa kegagalan, kesalahan, dan kelemahan adalah bagian dari kehidupan. Alih-alih merasa frustrasi atau marah terhadap ketidaksempurnaan ini, Stoikisme mendorong kita untuk menerimanya dengan lapang dada. Menerima ketidaksempurnaan membantu Anda mengurangi ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri dan orang lain. Misalnya, jika Anda mengharapkan kesempurnaan dari pasangan atau teman Anda hanya akan merasa kecewa. Namun, jika Anda menerima bahwa setiap orang memiliki kekurangan, Anda menjadi lebih sabar dan pengertian. Selain itu, menerima ketidaksempurnaan juga membantu Anda untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ketika Anda membuat kesalahan, alih-alih menyalahkan diri sendiri, Anda bisa melihatnya sebagai peluang untuk belajar. Sikap ini membuat Anda lebih tangguh dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Ketidaksempurnaan juga adalah apa yang membuat hidup menarik. Jika segala sesuatu selalu berjalan mulus, hidup akan kehilangan maknanya. Ketika Anda menerima ketidaksempurnaan, Anda lebih mampu menghargai momen-momen kecil dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Menerima ketidaksempurnaan juga memperkuat hubungan Anda dengan orang lain. Ketika Anda tidak mengharapkan kesempurnaan dari mereka, Anda menciptakan lingkungan di mana mereka merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri. Hal ini memperdalam rasa saling percaya dan rasa hormat dalam hubungan Anda. Menerima ketidaksempurnaan adalah bentuk kebijaksanaan. Dengan menyadari bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari hidup, Anda tidak lagi merasa terganggu oleh hal-hal kecil. Sebaliknya, Anda fokus pada apa yang benar-benar penting dan menjalani hidup dengan lebih damai. 11. Memelihara kebijaksanaan sebagai tujuan utama. Bagi para Stoik, kebijaksanaan adalah puncak dari semua kebajikan. Kebijaksanaan berarti memahami apa yang benar dan bertindak sesuai dengan pemahaman itu. Ini bukan hanya soal memiliki pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana Anda menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan dimulai dengan refleksi mendalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Dalam Stoikisme, ini melibatkan meditasi harian tentang tindakan Anda, mengevaluasi apakah Anda telah hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda. Proses ini membantu Anda untuk terus belajar dan berkembang, sehingga Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Selain itu, kebijaksanaan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Ketika Anda menghadapi pilihan sulit, kebijaksanaan memungkinkan Anda untuk melihat gambaran besar dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan Anda. Ini memberi Anda kejelasan dan keberanian untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu tidak mudah. Kebijaksanaan juga memberi Anda ketenangan batin. Ketika Anda hidup dengan kebijaksanaan, Anda tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Anda tahu apa yang benar-benar berarti dalam hidup, sehingga Anda bisa fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan makna. Memelihara kebijaksanaan juga membuat Anda menjadi teladan bagi orang lain. Orang-orang melihat Anda sebagai individu yang bijak, tenang, dan dapat diandalkan. Mereka terinspirasi oleh cara Anda menjalani hidup dan seringkali mencari nasihat dari Anda. Kebijaksanaan adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Dengan memelihara kebijaksanaan sebagai tujuan utama, Anda tidak hanya mencapai kebahagiaan,
tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi dunia di sekitar Anda. Dalam dunia yang penuh dengan standar sosial, tekanan dari orang lain, dan godaan untuk tampil sempurna, Stokisme menawarkan sebuah pandangan yang benar-benar berbeda tentang bagaimana kita harus hidup dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Stokisme tidak hanya relevan pada zaman dahulu, tetapi juga sangat penting untuk kehidupan modern kita yang serba cepat dan seringkali penuh dengan kebisingan eksternal. Melalui penerapan ajaran Stokisme, kita bisa menemukan jalan menuju kebijaksanaan, kedamaian batin, dan kehidupan yang lebih bermakna, sesuatu yang pada akhirnya akan mengubah cara orang melihat kita. Pertama-tama, Stokisme mengajarkan kita untuk berhenti mengandalkan pengakuan eksternal sebagai penentu nilai diri kita. Alih-alih mencari validasi dari orang lain, kita dipandu untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dari dalam diri. Penerimaan terhadap ketidaksempurnaan dan ketidakterkontrolan akan dunia luar menjadi fondasi yang kuat untuk hidup dengan ketenangan batin. Ketika kita belajar untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan kita berhenti tergantung pada hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti penilaian orang lain atau hasil yang tidak pasti. Sebaliknya, kita mulai menghargai proses perjalanan hidup itu sendiri, bukan hanya tujuannya. Salah satu hal yang paling kuat dalam Stokisme adalah kebiasaan untuk melihat setiap peristiwa, baik yang positif maupun negatif, sebagai kesempatan untuk berkembang dan belajar. Kita diingatkan bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian dan tantangan yang tidak selalu dapat kita hindari. Tetapi bagaimana kita merespons tantangan tersebutlah yang akan menentukan karakter kita. Apakah kita akan terjebak dalam kemarahan, kekecewaan, atau rasa tidak puas? Ataukah kita akan menghadapi situasi tersebut dengan kesabaran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan? Ketika kita bisa mengubah respons kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kita secara tidak langsung mengubah cara orang lain memandang kita. Mereka akan mulai melihat kita sebagai pribadi yang kuat, tangguh, dan penuh kedamaian, seseorang yang tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan atau keadaan yang tidak ideal. Selain itu, Stokisme mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau bebas dari kesalahan, tetapi tentang menerima kelemahan kita, belajar dari kegagalan, dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika kita dapat melihat kesalahan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu pikiran dan tindakan kita tidak hanya memperoleh kebijaksanaan, tetapi juga kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh empati. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengubah cara orang melihat kita, karena mereka akan melihat kita sebagai seseorang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang hidup dan orang lain. Kekuatan sejati dari Stokisme adalah pada ketenangan yang datang dari penerimaan penuh terhadap kehidupan apa adanya. Stokisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat menghindari kesulitan, kegagalan, atau ketidakpastian. Namun, yang dapat kita pilih adalah bagaimana kita merespons semua ini. Ketika kita mampu menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala hal, kita mencapai kebebasan sejati. Kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, kecemasan, atau keinginan untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Sebaliknya, kita bisa menghadapi dunia dengan kepala tegak, penuh keyakinan, dan dengan hati yang damai. Akhirnya, perubahan terbesar yang dapat kita rasakan dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stokisme adalah dalam cara kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita fokus pada pengembangan diri dan kebijaksanaan, kita tidak lagi mencari penerimaan dari luar, melainkan menemukan penerimaan yang sejati dari dalam. Ketika kita menjadi lebih sadar akan kekuatan kita untuk memilih respons yang tepat, kita tidak hanya menjadi lebih kuat secara mental,
tetapi juga lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain. Stokisme mengajarkan kita untuk berhenti mencari kesempurnaan dan mulai menghargai proses hidup, menerima setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kebijaksanaan. Jadi, jika Anda ingin mengubah cara orang melihat Anda, mulailah dengan mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Teruslah berlatih pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penerimaan. Jadilah pribadi yang mampu melihat setiap tantangan dengan kepala tegak, tidak terikat pada pengakuan atau penilaian orang lain, tetapi fokus pada bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik setiap hari. Ketika Anda mengadopsi prinsip-prinsip Stokisme dalam kehidupan Anda, perubahan yang terjadi tidak hanya akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan damai, tetapi juga akan membuat orang-orang di sekitar Anda melihat Anda dengan rasa hormat dan kekaguman yang lebih dalam. Anda akan menjadi pribadi yang tidak hanya dihargai karena prestasi atau pencapaian eksternal, tetapi karena karakter dan kebijaksanaan yang Anda tunjukkan dalam setiap aspek kehidupan Anda.